Swastiastu, tabe salamat, linguna latai, salam sahujud, kerende malempang, adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata, arus, arus, arus. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahra Aulia Alfianti. Dan di sebelah samping saya ada Rizky Areli Pratama dan saya Elsa. kami dari Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Baik, pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman akan membahas mengenai tentang amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada periode tahun 1999 sampai periode tahun 2002. Yuk teman-teman, simak penjelasannya sampai akhir. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan di sini yaitu membahas secara mendalam mengenai dinamika perubahan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945, khususnya amandemen yang berlangsung pada periode tahun 1999 sampai periode tahun 2002. Perubahan ini merupakan salah satu agenda utama reformasi pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Reformasi menuntut adanya demokratisasi, penegakan hukum, penghormatan hak asasi manusia, dan serta pembatasan kekuasaan eksekutif agar tidak lagi terjadi praktik otoritarianisme. Di materi yang saya bahas ini yaitu tentang perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang terjadi antara periode tahun 1999 sampai periode tahun 2002. Waktu itu setelah Orde Baru runtuh, Indonesia masuk pada masa reformasi. Nah, di masa itulah banyak banget kan tuntutan supaya negara menjadi lebih demokratis, penegakan hukum ditegakkan dengan adil, hak asasi manusia dihormatin, dan kekuasaan presiden juga dibatasin supaya tidak lagi cenderung otoriter seperti dahulu kala. Jadi amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebenarnya bagian yang sangat penting dari usaha buat ngebenerin sistem pemerintahan supaya lebih terbuka dan adil buat rakyat. Baik, sekarang kita akan ke materi yang kedua, yaitu tahapan amandemen. Tahapan amandemen ini terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama, tahap pertama itu periode tahun 1999, membatasi masa jabatan presiden, memperkuat peran DPR. Tahap kedua, periode 2002, pengaturan lebih anti tentang hak asasi manusia, kedaulatan rakyat DPR, dan lembaga negara lain. Tahap ketiga yaitu periode 2001, pembentukan Dewan Perwakilan Daerah, mekanisme impeachment, Presiden, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Tahap keempat periode 2002 yaitu penghapusan Dewan Pertimbangan Agung, penguatan sistem presidensial, aturan pemilu, dan desentralisasi. Amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 dilakukan dalam 4 tahap dari tahun 1999 sampai tahun 2002. Tujuannya itu yaitu buat nyesuaiin konstitusi sama kondisi reformasi waktu itu biar lebih demokratis dan adil. Nah, ada tahap-tahap ini sebagai berikut. Tahap pertama pada periode 1999. Di tahap ini tuh fokusnya buat ngebatasin masa jabatan presiden biar gak bisa berkuasa secara terus-menerus seperti dahulu, sama juga buat ngekuatin peran DPR agar biar lebih berimbang kekuasaannya seperti presiden. Tahap kedua pada periode tahun 2000 ini
lebih mengarah ke mengatur soal hak asasi manusia, terus juga kedaulatan rakyat dan hubungan antar lembaga negara biar lebih jelas, adil. Tahap ketiga, pada periode 2001, di sini mulai dibentuk Dewan Perwakilan Daerah. Terus ada juga aturan soal gimana cara ngeluarin presiden dari jabatannya kalau dia melanggar atau biasa yang disebut dengan impeachment. Selain itu dibentuk juga lembaga baru kayak Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Yudisial buat ngawasin peradilan. Tahap keempat, tahun periode 2002, tahap ini yaitu terakhir penghapusan Lembaga Pertimbangan Agung atau DPA. Terus ditambah juga sistem presidensialnya diperkuat, ditambah aturan soal pemilu, dan juga desentralisasi biar daerah punya wewenang lebih besar buat mengatur wilayahnya sendiri. Pada materi ketiga yaitu substansi perubahan, di mana penguatan prinsip demokrasi dan negara hukum, pembatasan masa jabatan presiden maksimal 2 periode. Pada poin pertama, jaminan hak asasi manusia secara komprehensif, pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat, mekanisme checks and balance melalui DPR, DPD, MK, dan KY. Penghapusan penjelasan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai bagian normatif hanya berlaku historis atau sejarah. Jadi, intinya perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 bikin sistem pemerintahan menjadi lebih demokratis dan adil. Masa jabatan presiden dibatasi 2 periode, presiden dipilih langsung oleh rakyat, hak asasi manusia dijamin lebih luas, dan ada sistem saling mengawasi antar lembaga, yaitu lembaga negara, DPR, DPD, MK, dan KY. Dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga gak jadi aturan lagi, cuma bersifat historis atau sejarah. Baik, di sini saya akan membahas tentang perdebatan krusial. Apakah teman-teman tahu saat amandemen Undang-Undang Dasar 1945 banyak hal penting yang jadi bahan perdebatan. Sebagian orang khawatir pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ikut diubah, tapi akhirnya disepakati tetap utuh. Bentuk negara juga ditegaskan tetap negara kesatuan Republik Indonesia, bukan sistem federal. Kemudian sistem pemerintahan yang dipilih adalah presidensial, bukan parlementer. Dan satu lagi, referendum ditolak karena bisa membuka peluang terjadinya perpecahan atau disintegrasi bangsa. Jadi sudah ditegaskan dari awal bahwa amandemen itu tetap dijaga agar tidak mengubah dasar dan keutuhan negara Indonesia. Baik, kita masuk ke penjelasan yang selanjutnya, ada data dan fakta aktual. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan melalui 4 tahap dalam sidang MPR dari tahun 1999 sampai 2002. Tapi sebenarnya perubahan itu bukan 4 kali yang terpisah, melainkan satu proses panjang dan berkelanjutan. Hasilnya, hampir semua pasal Undang-Undang Dasar 1945 berubah, kecuali bagian pembukaan. Dari sinilah muncul lembaga-lembaga baru seperti DPD, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Dan jangan lupa pemilu 1999 menjadi pemilu demokratis pertama setelah berakhirnya Orde Baru. Baik, sekarang saya akan membahas tentang analisis amandemen. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 membawa perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan kita. Sebelum amandemen, kekuasaan sepenuhnya terpusat pada presiden. Setelah amandemen, hubungan antar lembaga-lembaga negara menjadi lebih seimbang melalui sistem check and balance. Sekarang presiden dipilih langsung oleh rakyat, jadi lebih demokratis dan punya legitimasi yang kuat. Namun di sisi lain, perubahan cepat ini juga memunculkan tantangan baru seperti perbedaan tafsir dan dinamika politik antar lembaga negara. Meski begitu, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tetap menjadi tonggak penting bagi demokrasi Indonesia. Nah, teman-teman, kita masuk ke studi kasus. Di sini studi kasus yang kami angkat yaitu amandemen pemilu tahun 2004. Nah,
Apa sih amandemen pemilu tahun 2004 itu dan apa-apa saja isinya? Yang pertama itu amandemen pemilu tahun 2004 itu tentang perubahan pemilihan presiden dan wakil kepala presiden, pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelum amandemen itu dilakukan secara tersembunyi atau hanya dipilih secara MPR saja, dan setelah amandemen tahun 2004 ini pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan oleh masyarakat, dan disinilah peran masyarakat dibutuhkan untuk menentukan kedepannya bagaimana negara ini akan berkembang. Nah teman-teman, setelah kita mendengarkan beberapa materi yang telah dijelaskan oleh teman-teman kita tadi, kita masuk ke bagian kesimpulan. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah tonggak yang sangat penting bagi berjalannya demokrasi di Indonesia. Nah, perubahan itu dilakukan secara bertahap, hati-hati, dan juga teratur. Dengan menciptakan sistem lingkungan, memperkuat perlindungan hak asasi manusia, walaupun ini masih terdapat tantangan dalam implementasi tersebut, amandemen ini menjadi fondasi dasar dalam membangun demokrasi konstitusional di Indonesia. Sekian dari pemaparan materi yang telah kami berikan pada kali ini. Adapun kekurangan yang kami berikan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat sudah, akhir sekali.